Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji yaitu Bapak Ahmad Ridwan dan Ibu Vera Kurnia Dewi. Yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Maria Paristiawati dan Ibu Elsa Ferananda, serta dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi Ibu Tritiyatma Hadi Nugraha Ningsih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal seminar praskripsi yang telah saya susun yang berjudul Pengaruh Kombinasi Model Flip Classroom Tutor Sebaya terhadap Motivasi Peserta Didik kelas 11 dalam materi larutan penyangga. Topik bahasan pada presentasi hari ini adalah pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kendala dalam pembelajaran yang terjadi semenjak tahun 2020. Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kendala pembelajaran, baik itu dalam aspek pelaksanaan pembelajaran secara langsung maupun pemahaman peserta didik. Akhirnya sebagai solusi, penerapan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh diterapkan di sekolah. Namun, pembelajaran yang monoton dengan waktu yang terbatas menyebabkan peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang monoton biasanya dilakukan dengan metode ceramah ataupun peserta didik diminta untuk membaca materi yang ada di buku paket. Sedangkan waktu yang terbatas karena pelaksanaan PJJ pada pembelajaran saat ini, 1 jam pelajaran hanya menggunakan waktu sekitar 30 menit. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan mengajar, praktik kegiatan mengajar di SMA Negeri 51 Jakarta, peserta didik masih menganggap ilmu kimia sebagai ilmu yang sangat sulit dan kurang menarik. Ilmu yang sangat sulit disebabkan oleh banyaknya perhitungan maupun konsep yang ada dalam pembelajaran kimia, sedangkan kurang menarik akibat dari cara pengajaran guru yang monoton terhadap peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan pembelajaran aktif dan kooperatif untuk meningkatkan motivasi peserta didik terhadap pembelajaran kimia, khususnya pada pembelajaran larutan penyangga. Salah satu pembelajaran atau model pembelajaran yang menyediakan sarana sebagai pembelajaran aktif adalah model Flip Classroom, di mana model Flip Classroom merupakan pembelajaran saat peserta didik mengakses video secara online, namun pelaksanaan tersebut di rumah. Sedangkan saat di kelas, peserta didik fokus terhadap diskusi ataupun pembelajaran aktif seperti diskusi antar kelompok yang hasilnya akan dipresentasikan. Lalu untuk pembelajaran kooperatif, salah satu pembelajaran kooperatif yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran adalah melalui diskusi dengan teman sebaya yang biasa disebut dengan tutor sebaya. Dari latar belakang tersebut, ada 3 identifikasi masalah, yaitu peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran kimia selama pandemi, lalu hasil belajar peserta didik kurang baik dibandingkan dengan pembelajaran sebelum pandemi. Dan yang terakhir, peserta didik belajar secara individu dan kurang terfasilitasinya pembelajaran yang kooperatif. Oleh karena itu, dirumuskan masalah apakah ada pengaruh dari penerapan kombinasi model Flip Classroom Tutor Sebaya terhadap motivasi peserta didik kelas 11 dalam materi larutan penyangga di SMA Negeri 51 Jakarta. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan kombinasi model Flip Classroom Tutor Sebaya terhadap motivasi peserta didik kelas 11 dalam materi larutan penyangga di SMA Negeri 51 Jakarta. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi peneliti, mengetahui motivasi peserta didik dengan penerapan kombinasi model Flip Classroom Tutor Sebaya selama pembelajaran daring. Lalu bagi peserta didik,
meningkatkan keaktifan, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Dan terakhir untuk guru, sebagai referensi dan pertimbangan, model pembelajaran apa yang sesuai untuk pembelajaran materi larutan penyangga yang dilaksanakan secara pembelajaran yang aktif dan kooperatif. Lalu kajian pustaka. Pertama ada motivasi. Motivasi merupakan adanya daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja individu sehingga dapat bekerja sama dengan efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan usaha untuk mencapai kepuasan. Motivasi identik dengan dorongan dari diri seseorang atau diri individu untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi terdiri dari 3 dimensi, yaitu demotivasi, motivasi ekstrinsik, dan motivasi intrinsik. Dengan indikator demotivasi, lalu motivasi ekstrinsik menurut Gagne dan Deci dibagi menjadi regulasi eksternal, regulasi introjeksi, dan regulasi identifikasi. Sedangkan motivasi intrinsik dibagi menjadi 3, meliputi keinginan mengetahui, keinginan mengalami, dan keinginan mencapai. Flip Classroom. Flip Classroom merupakan pelaksanaan pembelajaran dengan kelas terbalik yang didasarkan pada membalikan instruksi, yaitu kegiatan pembelajaran tradisional yang biasanya diberikan di rumah, seperti kegiatan pembelajaran tradisional. Pada pembelajaran kegiatan tradisional, siswa diminta untuk mempelajari materi di dalam kelas. Namun pada Flip Classroom, siswa mengakses video pembelajaran yang diberikan di luar pembelajaran atau diakses saat di rumah. Sedangkan pada pembelajaran di kelas, siswa fokus untuk diskusi dan kegiatan pembelajaran yang aktif. Nah, sintaks model pembelajaran Flip Classroom menurut Bishop tahun 2013 ada fase 0, fase 1, fase 2, dan fase 3. Di mana peserta didik belajar secara mandiri, lalu peserta didik di kelas datang untuk melakukan KBM dengan mengerjakan tugas yang berkaitan. Tugas yang berkaitan ini dapat digantikan dengan tanya jawab antar peserta didik dengan guru untuk mengetahui apakah benar peserta didik telah menonton video yang diberikan. Lalu pada fase 2 menerapkan kemampuan peserta didik dalam proyek atau simulasi lain di dalam kelas. Kegiatan belajar dapat digunakan diskusi secara berkelompok, lalu mengukur pemahaman peserta didik yang dilakukan di kelas pada akhir materi pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan pengerjaan kuis di akhir pembelajaran atau mengumpulkan hasil diskusi pada fase sebelumnya. Lalu tutor sebaya. Tutor sebaya merupakan pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif. Nah, pada pembelajaran tutor sebaya dipilih salah satu siswa yang telah mencapai atau sukses memperoleh atau mencapai tujuan dari pembelajaran. Siswa yang telah sukses mencapai pembelajaran akan menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut untuk membimbing dan membantu teman yang lain dalam mempelajari materi yang masih belum dipahami. Nah, pembelajaran tutor sebaya ini digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang kooperatif. Tutor sebaya memiliki sintaks sebagai berikut menurut Sani tahun 2013, yaitu identifikasi terhadap peserta didik untuk dijadikan sebagai tutor. Tutor tidak hanya bagus secara akademik, namun juga tutor yang supel, supaya teman sekelompok lainnya bisa bertanya secara leluasa tanpa ada canggung. Lalu pelatihan peserta didik yang menjadi tutor. Diberikan pelatihan kepada tutor sebelum pembelajaran di kelas. Lalu guru menjelaskan materi secara ringkas kepada siswa saat pembelajaran. Lalu diberikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. Pada tahap ini, tutor sebaya membantu teman sekelompoknya atau membimbing jalannya proses diskusi. Di akhir pembelajaran, guru akan melakukan evaluasi terhadap proses belajar yang telah dilakukan. Adapun karakteristik materi larutan penyangga,
Dengan KD menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup, serta KD 412 membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Peneliti menyusun indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut, yaitu menjelaskan konsep dan cara membuat larutan penyangga, menganalisis sifat larutan penyangga, menentukan pH larutan penyangga, menganalisis cara kerja larutan penyangga, serta menganalisis peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan untuk indikator keterampilan, yaitu menganalisis hasil percobaan larutan penyangga dalam bentuk laporan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan kombinasi model Flip Classroom tutor sebaya terhadap motivasi peserta didik kelas 11 dalam materi larutan penyangga di SMA Negeri 51 Jakarta. Dengan sampel yang digunakan adalah kelas 11 MIPA 1 yang dipilih secara teknik purposive sampling. Lalu tempat dan waktu adalah di SMA Negeri 51 Jakarta pada semester genap. Metode penelitian ini adalah kuantitatif pre-eksperimen dengan Dewan Group Pretest Post-Test Design. Tahap penelitian terbagi menjadi 3, tahap persiapan yaitu penyusunan IPK, penyusunan RPP, dan instrumen penelitian, dan dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang digunakan. Lalu tahap pelaksanaan, sosialisasi pelaksanaan kombinasi model Flip Classroom tutor sebaya kepada peserta didik. Lalu pemberian pre-angket motivasi belajar, dilaksanakan pembelajaran larutan penyangga dengan kombinasi model Flip Classroom tutor sebaya, yang diakhiri dengan pemberian post-angket motivasi belajar. Sedangkan untuk akhir dari penelitian ini adalah pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah angket pre dan post motivasi peserta didik terhadap pembelajaran kimia. Angket ini diadaptasi dari penelitian Yu Juan Liu pada tahun 2017 yang telah teruji valid dan reliable, di mana dimensi dan indikator motivasi belajarnya adalah demotivasi, lalu motivasi ekstrinsik yang meliputi regulasi eksternal, regulasi introjeksi, dan regulasi identifikasi. Kemudian motivasi intrinsik yang meliputi keinginan mengetahui, keinginan mengalami, dan keinginan mencapai. Instrumen yang kedua adalah tes hasil belajar peserta didik pada materi larutan penyangga dengan soal pilihan ganda yang dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Tes hasil belajar ini dijadikan data pendukung. Lalu hipotesis statistik, di mana H0 tidak ada pengaruh penerapan kombinasi model Flip Classroom tutor sebaya terhadap motivasi peserta didik kelas 11 dalam materi larutan penyangga di SMA Negeri 51 Jakarta. Sedangkan HA-nya adalah ada pengaruh penerapan kombinasi model Flip Classroom tutor sebaya terhadap motivasi peserta didik kelas 11 dalam materi larutan penyangga di SMA Negeri 51 Jakarta. Teknik analisis data yaitu uji analisis data angket dengan persentase skor. Persentase atau Q sama dengan A per A besar dikali 100%. Sedangkan untuk uji prasyarat data dilakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan karena pada penelitian ini hanya digunakan satu kelompok sampel pada pembelajarannya. Lalu uji homogenitas dengan Fisher, uji hipotesis dengan uji T untuk 2 kelompok dari 1 kelompok sampel berpasangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.